الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وصحتك قبل سقامك الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa pada tanggal 20 Oktober Jumat itu hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni menjaga kesehatan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan bagi seorang muslim itu hukumnya wajib adanya, karena Allah dan Rasulnya lah yang memerintahkannya, baik melalui Al-Quran ada pun melalui dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana seorang muslim dituntut untuk menjaga dari nikmat-nikmat yang Allah telah berikan yang ada pada tubuhnya. Bahwa ketika seorang muslim itu dikatakan sehat, baik sehat jasmani maupun rohaninya, maka seorang muslim tentunya pasti akan mudah melakukan aktivitas di atas muka bumi ini. Tentunya di antaranya adalah mudah untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan itu. Maka apa jadinya apabila seorang muslim tidak menjaga kesehatan? Maka pastinya dia telah menyia-nyiakan nikmat Allah. Pastinya dia termasuk orang yang zalim, dan pastilah dia termasuk orang yang berdosa, karena dia telah menyia-nyiakan amanah yang Allah telah berikan. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Seorang muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan muslim yang lemah. Artinya apa jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Apabila Allah telah berikan kesehatan, lalu dengan kesehatan itu kita jaga, lalu dengan kesehatan yang diberikan itu kita hantarkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan, itu artinya kita sedang dicintai oleh Allah dibanding dengan orang-orang yang lemah, baik lemah fisiknya maupun lemah rohaninya. Karena dengan lemah itu dia akan terbaring secara fisiknya, dia akan lemah imannya, karena dia tidak memupuk kerohanian itu dengan ilmu pengetahuan, dengan mengkaji taklimnya. Maka kejamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk selalu sehat dan menjaga kesehatan itu, karena sangat penting nilainya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Namun kebanyakan kita itu ketika kita sehat, kita sering lupa. Dan kita ingatnya kapan? Ketika kita sudah terbaring atau kita sedang merasakan kesakitan. Jelaslah hadis Nabi, ni'matani maghbuna alaihin nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia-manusia itu, as-sihhatu wal farahu. Apa itu? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan atau waktu yang luang. Maka dari dua ini yang diingatkan Rasulullah SAW, janganlah kita sia-siakan ketika kita diberikan kesehatan sama Allah. Baik yang masih muda, pelajar, ibu-ibu, bahkan sampai kita ke bapak-bapak, seorang suami kepala rumah tangga.
Maka apabila kita sebagai posisinya adalah sebagai kepala rumah tangga, lebih-lebih seorang pelajar dituntut untuk menjaga kesehatan. Karena banyak sekali tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita yang kita harus penuhi. Apabila kita sedang sakit, betapa banyaknya hal-hal yang terbengkalai dalam hidup kita. Salah satu contoh kecil, seorang suami apabila dia terbaring sakit, maka jamaah kaum muslimin, bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga, bagaimana kondisi di dalam rumah, bahkan untuk sholat ibadah pun susah, karena istrinya pun tidak memiliki fisik yang kuat, harus memapah suami, mewudukannya, merawatnya, membelikan obat. Ada yang kasihan ketika kita seorang kepala rumah tangga sedang sakit, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lebih-lebih kepada ibu atau istri kita, ibu-ibu, ketika istri kita sedang sakit, Masya Allah, dan kita sebagai seorang suami lupa mengingatkannya, maka banyak sekali yang terbengkalai. Ya, contoh kecil, baju kita disetrikain, sudah mau berangkat bekerja harus menyetrika dulu. Biasanya sudah disiapin, kita tinggal pakai. Biasanya sarapan kita tinggal makan. Istri sedang sakit, bagaimana mungkin kita harus mengolahnya terlebih dahulu? Lebih-lebih anak yang sakit, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, goncanglah dalam rumah tangga itu, harus memikirkan sana, mencari obat kemana, dibawa berobat kemana. Begitulah kalau potret keadaan apabila seorang muslim itu sedang sakit. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah kesehatan itu, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikasih kesehatan, jangan sampai sekali-sekali kita menzaliminya, jamaah. Kalaupun kita tidak mampu untuk bangun subuh, maka kita jangan sekali-sekali begadang. Karena dari begadang itu timbullah beberapa penyakit yang membuat kita mungkin tidak teropeni. Kondisi badan kita sudah semakin lemah, maka banyak yang sekali kita lalaikan. Allah tidak menuntut untuk kita membalas kesehatan kita itu. Allah cuma ingin menuntut kepada kita bersyukur. Dan bersyukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah, tapi bersyukur itu dengan menjaga kesehatan itu. Kalau hubungannya dengan jasad, kita bisa berolahraga dan makan yang sehat, yang baik, yang halal. Kalau berhubungan dengan rohani atau jiwa, maka kita dituntut untuk mengaji dan mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kita mungkin memiliki banyaknya harta yang berlimpah, tetapi untuk makan saja kita repot? Apa jadinya kita memiliki mobil yang banyak, tetapi badan kita hanya bisa mengedipkan mata, terbaring di rumah sakit? Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah sampai kita seperti demikian, jamaah kaum muslimin. Maka kondisi yang seperti itu sangat memilukan. Maka orang berlomba-lomba, kadang mati-matian untuk menyehatkan badannya, sampai ditepu dengan duit berapa miliar pun untuk kesembuhan dirinya, karena dia ingin sekali dengan dirinya sehat. Apalagi dengan kita yang kita sudah sehat seperti ini, maka jangan sampai kita sia-siakan badan kita. Makanlah makanan yang bergizi kalau itu berhubungan dengan jasmani. Ngajilah, bacalah Al-Quran, puasa Senin dan Kamis. Apabila itu berhubungan dengan rohani kita, mungkin barangkali kita punya penyakit hati, suka marah, suka ngomongin orang, suka berbicara kotor, berarti ada yang salah dalam rohani kita. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infaklah sebagian dari hartamu dan janganlah memasukkan dirimu dalam lembah kerusakan. Artinya menurut para ulama tafsir, jangan sekali-sekali dirimu menjerumuskan dirimu atau badanmu itu dari penyakit. Wa ahsinu, kata Allah, perbaikilah, perbagus-baguslah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik, dan di antaranya adalah selalu menjaga kesehatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.